kasih Tante Hilda atas kesempatannya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Biasa. Luar biasa. Baik, hari ini kita rubah 3M-nya nanti dulu ditunda karena mudah-mudahan materi yang saya akan bawakan ini di masa prapaskah sangat mengena, gitu ya. Mudah-mudahan saja Tuhan memberkati kita, membimbing kita sehingga mengerti makna daripada bagaimana kita harus berjalan bersama Yesus menuju kekudusan. Ya, baik, Bapak Ibu, saya akan coba share screen. Ya. Nah, Ibu Ros, ibu-ibu yang lain, Bapak sudah bisa melihatkah ini? Bisa. Ya, oke. Nah, pada malam hari ini, judul daripada pewartaan yang akan kita bawakan, kita dengarkan sama-sama adalah menuju kesucian. Nah, kita kepingin tahu dulu latar belakangnya, gitu ya. Ternyata kekudusan itu adalah kehendak Allah untuk kita semua. Walaupun kita mempunyai jalan dan status kehidupan yang berbeda-beda, pekerjaan kita berbeda-beda, budaya kita berbeda-beda, segala sesuatunya berbeda-beda, tapi kita semua itu dipanggil untuk hidup kudus dengan menerapkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Dengan demikian, kita dapat mencapai kepenuhan hidup Kristiani. Nah, hal ini dapat kita baca di 1 Tesalonika 4, Efesus 1, 1 Petrus, Matius 22, maupun Markus. Ya, nanti materi ini saya akan bagikan. Nah, intinya bahwa ternyata kekudusan itu adalah kehendak Allah untuk kita semua. Allah menghendaki kita kudus, cuma permasalahannya sudah seberapa jauh kita hidup kudus. Nah, terus kalau kita lihat di Lumen Gentium 40 maupun 42 dan juga 42, di situ kita bisa baca bahwa maka semua orang beriman Kristiani diajak dan memang wajib mengejar kesucian dan kesempurnaan status hidup mereka. Bapak Ibu yang terkasih, kita diajak loh. Dan bukan cuma diajak jadi boleh ikut boleh enggak. Wajib kita mengejar kesucian dan kesempurnaan status hidup kita. Supaya apa? Ya tujuannya pasti kita mau hidup selamat kekal di surga. Pastinya ya, maka gereja menghendaki seperti itu. Oke, itu latar belakang. Bapak Ibu, lihat gambar yang paling bawah. Ada yang lagi nangis tuh. Gitu. Apa maksudnya? Masih ingat nggak pada waktu kita kecil? Lihat gambar ini, ular tangga. Ya, ayo. Kita biasanya dulu mengingat ada 2, 3 orang atau 4 orang, teman-teman kita ngumpul, terus yuk main ular tangga yuk, gitu ya. Nah, setelah saya renungkan, ternyata permainan ini bisa menjadikan ilustrasi buat kita bahwa inilah perjalanan. Ya enggak? Dan kenapa nangis gambar yang di capek-capek naik tangga, ya kan? Jalan dari nomor 1, 2, 3, melangkah nomor 1, 2, 3, sampai di nomor 39, ya kena ular, turun deh nomor menjadi nomor 17. Betul enggak? Melangkah lagi setelah dapat giliran pastinya nomor 18, 19. Wah, karena kita pas berhenti tepat di nomor 20, maka kita bisa naik tangga langsung dengan mencapai nomor meninggalkan teman-teman kita. Oke. Ilustrasi ini bisa kita renungkan begini. Inilah perjalanan hidup kita. Perjalanan iman
kita harus melangkah menuju kemana? Finish, yaitu menuju ke angka 100 kalau di dalam gambar ini, atau kita menuju surga. Betul ya? Tapi untuk mencapai surga, kita harus hidup kudus. Permasalahannya, di dalam menapaki kehidupan kita hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dan sampai kapan kita nggak tahu titik di mana kita dipanggil Tuhan, berarti itu udah pasti finish, gitu kan ya. Apakah pertumbuhan iman kita naik terus? Atau berhenti? Atau mundur? Ini permasalahannya. Betul nggak? Bapak Ibu, lihat yang di sebelah kanan ya. Ada dua halangan menuju kekudusan ternyata, yaitu stuck, kita berhenti. Tapi yang lebih parah lagi kalau pertumbuhan iman kita malah mundur. Masih mending berhenti, nggak mundur. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau berhenti artinya kita sadar. Kita sadar bahwa kita sudah tidak mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan. Cepat-cepat bertobat. Nah, setelah itu kita bisa maju lagi. Tapi kalau pengertian mundur, kalau mundur di sini di mana maksudnya? Kita berhenti pas di ular tadi. Jadi kita turun gitu ya, mundur. Bapak Ibu, itu biasanya mundur terjadi karena kita mengikuti egois kita. Betul nggak? Egois kitalah yang menyebabkan kita jatuh. Tapi kalau kita, solusinya apa? Kalau kita sadar, loh kok sekarang aku ada di 17 ya, mundur banget ya aku ya. Harus sadar. Sadar, tobat, maka bisa maju. Walaupun melangkah menjadi nomor 18, 19, 20. Kalau hidup iman kita baik, maka kita bisa menaiki tangga. Bisa tahu-tahu nomor 41. Oke. Contoh konkret. Kalau kita baca Injil, pasti Bapak Ibu sering mengenal ya, baca bacaan tentang anak yang hilang. Anak yang kedua meminta oke, saya kembali akan datang kepada Bapak. Lihat di sini ada suatu kesadaran untuk bertobat. Maka kita lihat dari bacaan yang kemarin kita dengar, bahwa terima dengan begitu kasihnya. Pesta malah, betul nggak? Oke, kita nggak bahas itu. Tapi contoh konkretnya, sesuai kehendak Allah. Oke, Bapak Ibu yang terkasih. Menurut Pierre, saya bacanya susah nih ya. Dia seorang filsuf dari Prancis, imam Yesuit, namanya Descartes. Dari alfa ke omega. Dari ketidaksempurnaan menuju kekudusan. Kurang lebih salah satu topik atau yang dikatakan oleh Descartes itu.
Hidup itu proses yang lidah adalah anggota tubuh yang kecil. Betul ya? Ini Faustina mengatakan gitu, permenungan Faustina. Tetapi ia melakukan hal-hal yang besar. Dikatakan bahwa seorang biarawati tidak tinggal diam, tidak pernah akan mencapai kesucian. Artinya, ia tidak pernah akan menjadi santa. Bapak Ibu yang terkasih, apa maksudnya? Jadi, Faustina mau menegaskan di sini kepada kita semua bahwa orang tidak tinggal diam kan berarti berisik, ya, iya kan? Dia orang yang berisik, orang yang tidak pernah hening, itu tidak pernah mencapai kesucian. Setuju ya Bapak Ibu ya? Apalagi kalau mulut dipakai atau lidah yang dipakai itu untuk bicarain kejelekan orang, menghina, mengecam, semua hal-hal negatif. Ngerumpinya beningnya kalau yang positif ini negatif semua yang diomongin. Faustina menegaskan bahwa ini tidak pernah akan mencapai kesucian. Jadi perlu adanya hening. Lihat di sini Faustina mengatakan, jadi supaya dapat mendengarkan suara Allah, orang harus memiliki keheningan jiwa dan tetap tinggal diam. Bukan hanya diam secara ragawi, jadi kayak patung, bukan gitu ya. Tetapi diam secara batiniah. Maksudnya apa? Merenung di dalam Allah. Maka Roh Kudus akan membimbing kita, menuntun kita, sehingga kita akan diarahkan ke tempat, ke arah-arah yang baik. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jadi poin di sini adalah apa? Faustina mengajarkan untuk mencapai kekudusan, mencapai kesucian, harus mendengar suara Allah, dan itu bisa dilakukan dengan cara apa? Melakukan hening. Oke, sekarang pasti akan timbul pertanyaan dari Bapak Ibu. Baik, saya ingin mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan pasti tidak akan melencengkan kita ke dalam jurang kedosaan. Jadi gimana dong caranya? Betul ya Bapak Ibu ya? Bagaimana cara melatih kita untuk peka sesuai yang diinginkan oleh Faustina tadi? Bapak Ibu, lihat gambarnya yuk. Mudah-mudahan gambar ini memudahkan Bapak Ibu dan saya untuk mengerti, memahami makna daripada melatih kepekaan itu. Jadi, dikatakan bahwa harus siapkan waktu, time to be. Waktu untuk diri sendiri, waktu untuk mengakrabi diriku, untuk mengetahui dan menyadari hatiku, Bapak Ibu. Jangan pernah lewatkan 24 jam dalam satu hari, kita tidak mau mengakrabi diriku, menyadari hatiku. Jangan. Kita harus siapkan waktu untuk itu. Jadi, lihat gambarnya. Ibu Bapak bisa siapkan waktu pagi atau siang atau malam, terserah. Menurut Bapak Ibu kapan waktu yang tepat, yang benar-benar bisa hening, karena di sini perlu untuk mengakrabi diriku. Kalau kita bising, kita sibuk seperti yang tadi dikatakan oleh Faustina di 118, agak susah gitu loh ya. Nah, gambar yang pertama kita merenungkan. Apa yang telah saya lakukan selama hari ini? Lihat gambar yang kedua Bapak Ibu. Kita harus menimbang. Hari ini
debit kredit gitu ya. Sisi debit, sisi kredit, atau sisi plus, sisi negatif, boleh sama aja. Kalau kita lihat timbangan neraca ini, lihat berat mana kira-kira dosa kita. Tapi lihat tangan Tuhan akan mengangkat kita untuk menjadi kudus kembali. Berkat kerahimannya, dia mengampuni dosa kita. Tapi lihat Bapak Ibu, timbangan ini bergerak ke bawah terus. Tapi tangan Tuhan pun terus akan mengangkatnya. Amin ya Bapak Ibu ya. Kita harus menyadari kerahimannya lah yang membuat kita diangkat untuk menjadi kudus, suci, dan sebagainya. Nah, caranya gimana? Setiap malam, kapan aja waktu yang Bapak Ibu ini, tapi rutin ya, tulis di sini positif, di sini negatif, atau debit, kredit. Dengan demikian, maka kita sadar nggak sadar setiap malam, terlatih dong, hari ini saya marah sama si A, si B, si C. 3. Negatif dong itu. Kredit dong, gitu ya. Oh, hari ini aku menolong. Tadi di tengah jalan ada orang yang tahu-tahu kecelakaan dari motor, saya bantu loh. Lihat, setiap peristiwa selama 24 jam, memang kalau tidur kita nggak tahu ya, tapi selama kita melakukan aktivitas kehidupan hari ini, kita tahu. Dari pagi benar-benar. Pagi-pagi saya bangun mengucap syukur pada Tuhan. Nah, terus apa lagi? Apa kegiatan yang positif yang kita lakukan? Oh, saya menyapa karyawan saya. Oh, saya pagi-pagi misalkan membantu orang yang ketemu tadi di jalan ngapain. Semuanya dicatat. Setiap kali hal-hal yang membuat kita menjadikan positif dan yang negatif. Lama-lama dengan, ingat ya Bapak Ibu, dengan gerakan tangan, pikiran, mata, pokoknya panca indera kita itu akan ngena, benar-benar akan lebih melekat gitu loh. Mudah-mudahan dengan bimbingan Roh Kudus pastinya apa yang kita catat negatifnya hari ini marah 5, besok mudah-mudahan bisa 4, bisa 3. Tapi mungkin nggak menjadi 6, mungkin banget. Tapi kan kita menyadari, kenapa saya bisa marah? Apakah Roh Kudus tidak memberikan kepekaan untuk kita? Bapak Ibu, pasti dong pada waktu kita mau marah, kayak ada orang yang, ada suara hati yang mengatakan, udah jangan marah, sabarlah, betul nggak? Tapi apa yang biasanya kita lakukan? Kita langsung marah lagi, berarti kita mengikuti suara si jahat, atau memang, oke, saya nggak jadi marah deh. Apapun juga pekerjaan yang terjadi, itu koreksi. Jadi, time to be itu penting banget. Dan jangan waktunya hanya untuk time to do. Betul, kita perlu untuk bekerja. Benar-benar banget. Tapi, ayo, siapkan waktu untuk mengakrabi diriku untuk berubah menjadi kudus. Ya, menjadi lebih baik maksudnya gitu loh. Nah, kita tunjang dengan nomor 377. Mengenai pengakuan dosa. Kita tahu tadi ya, hidup adalah proses dari ketidaksempurnaan menjadi kudus. Ingat, selama proses itu, Tuhan membimbing kita, tetapi di sisi lain, si jahat juga menggoda kita. Si jahat tidak rela kalau kita menjadi kudus. Mengikuti Yesus, nggak setuju dia, gitu loh. Dengan akal bulus, dengan kelicikannya, dia mencoba kita untuk jatuh. Untuk itulah, kalau kita menyadari, maka kita perlu kepekaan, karena suara Tuhan pasti membimbing kita menuju kekudusan. Tapi, selain kita udah berusaha mengikuti kepekaannya, tapi namanya manusia, pasti jatuh lagi. Nah, supaya kudus gimana? Yaitu pengakuan dosa.
Ya, jadi jelas ya, satu kepekaan, tapi kalau ternyata kita jatuh, ya kita menguduskannya gimana? Pengakuan dosa. Dan itu kita bisa baca di 377 BHF mengenai pengakuan dosa. Dikatakan di situ, kita harus memetik dua macam manfaat dari pengakuan dosa. Yaitu satu, pergi ke pengakuan dosa untuk disembuhkan dari penyakit males, penyakit ngomel-ngomel, penyakit iri, penyakit dengki, penyakit sombong, penyakit, wah banyak sekali penyakit yang harus disembuhkan. Dan Tuhan yang Maha Rahim pasti akan menyembuhkan. Ya enggak? Nah, yang kedua, kita pergi ke pengakuan dosa untuk dididik. Seperti seorang anak kecil, jiwa kita memiliki kebutuhan lestari akan pendidikan. Yesus akan mendidik kita terus-menerus karena Yesus membimbing kita. Yesus tidak pernah melepaskan tangan kita. Yang sering melepaskan justru kita. Yesus akan membimbing, kamu jangan ke situ, ke sini. Contohnya tadi marah-marah, pasti ibu punya suara hati. Saya kepengen marah banget sama orang itu. Tapi di sisi lain, udahlah, sabar. Mungkin dia begini, begitu. Pokoknya ada suatu gerakan untuk lebih baik lagi. Penyesalan yang kita lakukan pada saat pengakuan dosa itu harus benar-benar disesali. Sadari, sesali, dan bertobat. Ya, oke. Aku akan memberikan perhatian istimewa kepada dua hal. Yaitu pertama apa? Dalam melakukan pengakuan dosaku, ini kata Faustina ya, aku akan mengutamakan dosa yang paling merendahkan diriku. Juga kalau dosa itu akan tampak remeh, tetapi itu sangat berat bagiku. Karena alasan itulah aku akan mengatakannya. Oke. Apa maksudnya di sini, Bapak Ibu yang terkasih? Faustina mengajarkan kita. Ini masa-masa pengakuan dosa ya, karena kita sebentar lagi merayakan Paskah. Jadi, yang pertama, Faustina mengatakan, dosa yang paling merendahkan diriku apa? Pasti Bapak Ibu sendiri merasakan itu. Maka perlu permenungan sebelum menghadap ke kamar pengakuan. Ya, itu pentingnya. Pentingnya sebelum, kalau saya sebelum berangkat ke pasturan, ke gereja, saya sudah berdoa dulu. Saya merenung dosa saya, aduh banyak banget ya. A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Benar-benar bukan cuma didaftarin aja, bukan. Tapi aduh Tuhan, kok aku sudah menyakitimu ya. Kenapa aku jatuh lagi ke situ? Nomor A, nomor B, nomor C, dan seterusnya. Dan dosa yang paling merendahkan diriku itu apa? Coba periksa dalam diri kita, Bapak Ibu. Kita sendiri yang tahu pastinya. Yang sangat merendahkan diriku. Nah, setelah itu, dosa yang tampaknya remeh, tapi itu sangat berat bagiku. Artinya apa? Doanya mungkin kecil, itu marah. Betul nggak? Marah tuh kan kayaknya rutin gitu. Tapi itu kok rutin banget ya? Sehingga kalau dikumpul-kumpulin kok saya hidupnya marah melulu. Atau benci melulu sama si A misalkan gitu. Coba periksa batin kita. Mana hal-hal apa yang kelihatannya remeh, tapi justru itu sering yang kita lakukan. Dan nggak cepat berubah-ubah. Jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Periksa batin sebelum sampai ke gereja. Nah, setelah sampai di gereja, biasakan pasti Bapak Ibu tahu ya, kita mendingan doa dulu, jangan ngantri, tapi doa dulu. Benar-benar sesali yang tadi, karena sekarang sudah ada di dalam gereja. Kalau tadi masih di rumah, Tuhan aku hadir di sini. Aku mohon ampun atas dosaku, bla 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 bla. Penyesalan, harus ada penyesalan yang benar. Tuhan mohon dengan kekuatan rahmat-Mu aku tidak akan berbuat dosa itu lagi. Tuhan tolong aku. Nah, gitu ya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua, aku akan mengamalkan penyesalan. Saya bold kata-kata mengamalkan penyesalan. Bukan hanya selama pengakuan dosa, tapi selama pemeriksaan batin, berarti sebelumnya, ya kan? Dan aku akan membangkitkan dalam diriku suatu sesal sempurna. Kembali lagi yang tadi dikatakan,
kita harus sesal sempurna. Khususnya ketika aku pergi tidur. Jadi lakukan terus-menerus penyesalan itu, sehingga nggak terulang lagi. Mudah-mudahan besok pagi dosa-dosaku yang sudah diakukan itu dan sudah diampuni tidak terulang lagi. Walaupun mungkin terulang lagi, betul. Saya aja terulang kok, gitu kan ya. Tapi ayo Bapak Ibu, kita dengan adanya time to be, kita yang tadinya 5 menjadi 4 menjadi 3. Walaupun kembali lagi ke 4, besok berusaha untuk menjadi 2 dan seterusnya. Memang ngomong gampang, Bapak Ibu, saya tahu. Saya pun susah kok. Gitu. Tetapi Yesus bilang, Yesus engkau andalan. Betul nggak? Kita harus minta kepada Tuhan Yesus sebagai andalan kita supaya kita dibimbing di dalam jalannya bersama Dia menuju kekudusan, ya. Jadi kita harus mengamalkan penyesalan. Mengamalkan penyesalan bisa dilakukan dengan tindakan silih atau apapun juga yang benar-benar kita membuat, ya saya menyesal, saya tidak akan berbuat itu lagi. Ya, lanjut. Nanti kita tanya jawabnya nanti ya. Nah, setelah kita tahu tadi dari Faustina, mari kita baca lagi yang mendukung bahwa kenapa aku mau datang ke pengakuan dosa. Kenapa aku malah menginginkan, merindukan untuk menerima sakramen tobat. Apa sebenarnya? Apa yang dikatakan Yesus kepada Faustina, yaitu di 16:02. Mari kita sama-sama baca ya. Yesus berkata begini, hari ini Tuhan berkata kepadaku, putriku, setiap kali engkau pergi ke pengakuan dosa, ke mata air kerahimanku, darah dan air yang memancar dari hatiku mengalir ke dalam jiwamu dan membuat jiwamu semakin mulia. Wow, Bapak Ibu, nanti setelah saya bagikan ini tolong baca lagi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mengenal banget pada 2 minggu yang lalu saya ngaku dosa. Saya membuat materi ini sebelumnya ya. Jadi saya tuh ingat banget, Tuhan, aku mengaku dosa di hadapan Tuhan dan di hadapan Romo. Yesus mengatakan, setiap kali engkau ke pengakuan dosa, berarti pada waktu itu saya ke pengakuan dosa, ternyata aku sedang datang dan ada di dalam mata air kerahimannya. Luar biasa enggak? Darah dan air yang memancar dari hatiku mengalir ke jiwaku. Jiwa yang merindukan, jiwa yang haus akan kerahimannya. Karena tanpa kerahimannya dosa kita tuh banyak. Dosaku tuh banyak banget. Tapi Allah yang Maha Rahim mengampuni. Di mana? Di sakramen tobat. Ya, oke. Satu poinnya adalah kalau kita pengakuan dosa berarti kita datang ke mata air kerahiman. Sayang kan kalau kita menyia-nyiakan dan kita tidak mau datang ke sakramen pengakuan dosa. Betul? Lanjut ya. Setiap kali engkau pergi ke pengakuan dosa, ini lagi kata-kata Yesus, dengan pengharapan yang besar. Benamkanlah diri sepenuhnya ke dalam kerahimanku, sehingga aku dapat mencurahkan kelimpahan rahmatku atas jiwamu. Bapak Ibu yang terkasih, hal yang kedua, pada saat aku datang ke pengakuan dosa, kita harus punya pengharapan yang besar. Yaitu, dan benamkan diri. Namanya membenamkan berarti apa sih bedanya membenamkan dengan mengangkat orang congkak itu kan nggak mungkin membenamkan. Congkak tuh pasti akan mendongakkan kepalanya, ya nggak kayak sombong gitu. Kalau membenamkan itu menunduk benar-benar sepenuhnya. Dikatakan sepenuhnya loh Bapak Ibu. Artinya apa? Kita harus punya harapan yang besar dan kita menunduk, membenamkan sepenuhnya ke dalam kerahiman Yesus. Sehingga
Karena kita menunduk, maka curahan limpahan rahmat akan ada di dalam jiwaku. Bapak Ibu, kita supaya gampang menggambar, mengilustrasi ini. Orang yang rumahnya di tanah yang tinggi, dia nggak akan kebanjiran. Betul nggak? Tapi kalau tanahnya yang di bawah, rendah, dia akan kebanjiran dulu. Nah, memang banjir gitu, tapi saya hanya mau melihat bahwa kenapa Yesus bilang, benamkanlah sepenuhnya ke dalam kerahimanku. Kalau kita congkak, kita sombong, bagaimana rahmat itu akan masuk ke dalam jiwa? Ya enggak? Benamkan, nunduk di bawah, sehingga kerahiman itu akan mengalir. Kita akan mengalami kerahiman yang luar biasa. Tapi kalau kita congkak, kita sombong, kita mengandalkan diri sendiri, tidak mau menerima sakramen taubat dan sebagainya, berarti kita menganggap wah diri kita suci lah, segala macam lah ya. Terus bagaimana rahmat kerahiman itu bisa masuk, bisa diterima? Rahmatnya akan turun, tetapi kitanya nggak membuka pintu, itu permasalahannya. Kitanya mendongak ke atas, menyombongkan diri, ya. Oke, itu kedua hal. Itu yang membuat saya, Bapak Ibu, mari. Gereja Katolik memberikan sarana sakramen pengakuan dosa. Dan yang terpenting lagi ternyata Bapak Ibu, kalimat kita lanjutkan lagi ya. Apabila engkau menghampai di kamar pengakuan, ketahuilah bahwa aku sendiri sedang menantikan engkau di sana. Aku hanya bersembunyi di balik sosok imam. Tapi aku sendirilah yang bekerja di dalam jiwamu. Di sini jiwa yang Papa bertemu dengan Allah yang Maha Rahim. Bapak, Ibu, masih ingat nggak dulu? Jujur nih, saya cerita. Dulu, saya kalau pas lagi Paskah, Natal, kan banyak tuh yang ngantri untuk, sebelum pandemi loh ya, ngantri untuk pengakuan dosa. Maka paroki-paroki banyak yang bukan hanya pastor parokinya, tapi pasti manggil pastor lain, betul? Nah, pasti yang rame ngantrinya tuh pasti romo-romo tamu. Karena nggak kenal. Ya nggak? Yang kedua, kebanyakan kita pasti tanya, romo yang di kamar ini siapa? Kamar yang itu siapa? Kamar yang satu lagi siapa? Misalkan. Kita cari yang tua. Supaya apa? Ya sedikit-sedikit nggak denger lah, gitu kan. Nah, Bapak Ibu, setelah saya membaca buku Faustina ini, saya akhirnya berubah. Ternyata, kenapa kita malu? Kenapa kita milih harus pastor orang lain? Memang semua pastor, tapi kenapa? Itu kan berarti perasaan kita sendiri yang merasa, aduh malu, aku kan kenal sama pastor itu, nanti dia tahu dong dosaku. Oh, sama ya Bu Eti. Ya enggak? Nah, Bu Ros, setelah membaca ini Bu Ros, sudah beberapa tahun ya, beberapa tahun yang lalu, saya malah, mana yang paling kosong? Jadi gitu akhirnya, daripada ngantri lama. Mana yang paling kosong? Ini sebelum pandemi loh ya. Saya pilih yang paling kosong, dan ternyata paling kosong itu ya pasti pastor kita, pastor paroki kita. Ya nggak apa-apa. Kenapa? Bapak Ibu, lihat kalimat ini. Ternyata Yesus sendiri sedang menantikan kita, berarti kita ditunggu loh. Bayangkan Bapak Ibu, kalau orang tua kita menunggu kita untuk datang. Dan setelah ketemu seneng banget kan, samalah bapak yang tadi anak bungsu yang bilang, dia menunggu loh, ya enggak, dia bukan di dalam rumah loh, dia menunggu di luar, menunggu anak si bungsunya pulang, dan sekalinya ketemu senengnya setengah mati. Bapak Ibu, Yesus pun menginginkan, dia menunggu terus di kamar pengakuan, menunggu kita untuk menjadi kudus kembali, menjadi bertobat kembali, menjadi anaknya. Jadi jangan lihat sosok imamnya, tapi lihat Yesus sendiri yang ada di situ, dan ternyata yang bekerja adalah Yesus sendiri, yang bekerja di dalam jiwa kita. Yaitu apa? Memberikan pengampunan dan memberikan rahmat kerahiman. Lanjut. Katakanlah kepada jiwa-jiwa bahwa dari mata air kerahiman ini jiwa-jiwa hanya dapat menimba rahmat dengan bejana pengharapan. Kalau pengharapan mereka besar, maka kemurahan itu juga tidak ada batasnya. Kembali lagi kalimat yang kedua tadi. Ya enggak?
seberapa jauh kita memberikan pengharapan kerahiman Tuhan. Semakin kita merunduk, semakin kita membenamkan kepada sang kerahiman, semakin besar kita mendapatkan rahmat itu. Masih ingat nggak nomor 327? Itu wadah. Ingat ya? Besar kecilnya wadah yang kita bawa ke sumber kerahiman, itu sangat tergantung kita seberapa besar kita mengandalkan Tuhan. Nah ini, di dalam pengakuan dosa ini, Yesus mengatakan, benamkanlah dirimu sepenuhnya. Di situ semakin besar harapanmu. Oke, lanjut. Banjir rahmat akan menggenangi jiwa-jiwa yang rendah hati. Iya, seperti tadi. Orang yang rendah hati, dia akan kebanjiran. Tapi bukan kebanjiran air yang membuat kita susah, repot, kotor, berantakan, ya enggak? Tetapi orang yang rendah hati, dia akan mendapatkan kebanjiran rahmat. Jiwa yang sombong akan selalu tinggal dalam kemiskinan dan kepapaan, sebab rahmatku menghindar dari mereka yang mengalir dan mengalir ke jiwa-jiwa yang rendah hati. Itulah Bapak Ibu. Ilustrasi yang banjir yang mudah-mudahan kita lebih gampang ya. Ya iyalah, air kalau mengenang akan mengenang di tempat yang rendah, mengalir ke tempat yang rendah. Gitu. Maka kita diminta untuk menjadi rendah hati. Dan untuk menjadi rendah hati tidak gampang. Tapi Faustina mengajarkan kerendahan hati. Bapak Ibu bisa baca tema atau indeks dari kerendahan hati. Oke. Ini yang Pak Thomas bilang, 1487. Aduh, bacaannya banyak tapi bagus. Iya, bagus sekali. Tapi saya hanya mencuplik sedikit Bapak Ibu, yaitu ternyata di bacaan 1487 saya terkenang banget kata-kata ini. Tidak ada jalan lain menuju surga kecuali jalan saya. Aku sudah lebih dulu menapaki jalan itu. Engkau harus tahu bahwa itulah jalan yang paling pendek dan paling pasti. Wow, Bapak Ibu yang terkasih, Yesus sendiri yang ngomong loh, engkau harus tahu bahwa itulah jalan yang paling pendek dan paling pasti. Jalan apa Bapak Ibu? Jalan salib. Oke. Kalau kita ngomong ya supaya gampang nih, pakai Google. Ayo jalan ke Monas. Bapak Ibu, kita ketemu di Monas jam 7 malam misalkan gitu ya. Kita bisa pakai Google Map memang betul. Pakai baju panas. Ya. Oke. Kita bisa pakai Google Map. Kita bisa nanya dari orang ke orang. Kita bisa minta dituntun dan sebagainya. Tapi akhirnya ada yang keputar-putar baru nyampe ke Monas. Ada yang keputar sampai gang-gang kecil sehingga kita balik. Kalau Google Map, kalau kita ke suatu daerah yang terpencil, suatu ketika kita bisa diberitahu petunjuk jalannya yang kecil banget, betul nggak? Akhirnya balik, karena kita naik mobil nggak berani, jalannya kok makin lama makin nyempit ya, balik lagi, betul nggak? Sehingga apa yang ditawarkan di dunia ini Bapak Ibu? Menuju ke surga, menuju kekudusan, memang banyak jalan, memang banyak cara, ya enggak? Ada dulu kata-kata banyak jalan menuju Roma, ya kan? Ya, banyak jalan menuju surga. Tapi kita mau dong yang safe, yang pasti, dan yang paling pendek, gitu loh. Yaitu siapa? Ya jalan bersama Yesus lah. Yesus sudah tahu dia putra Allah, dia penebus kita. Masa kita nggak percaya? Dan dia dari surga turun ke bumi, membawa kita semua yang mau untuk sampai ke Bapaknya lagi. Nah, jadi pasti lebih pendek, pasti lebih cepat, dan paling pasti nggak mungkin diselewengkan dulu kemana-mana. Bapak Ibu, kata-kata ini luar biasa, membuat saya pribadi menjadi semakin yakin. Ternyata Yesus luar biasa.
dia tidak hanya mengarahkan jalan ke surga tuh ke sana ya. Itu baca deh semuanya. Misalkan di kitab suci ada bla 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 bla. Enggak. Ternyata dia benar-benar menuntun kita berjalan bersama Yesus. Benar-benar dituntun. Tapi Bapak Ibu, ingat ya, bahwa jalan bersama Yesus, menjadi murid Yesus itu enggak gampang. Berjalan bersama Yesus harus ada memanggul salib, menyangkal diri, dan mengikuti. Dia mau kemana kita ikuti. Bagaimana caranya kita bisa mau mengikuti dia? Maka kembali yang tadi, peka. Kita harus peka. Sudahkah aku peka? Itu pertanyaannya. Ya, oke. Bapak Ibu, ingat ya, nomor 1487 ini bagus banget. Jalan menuju surga, tidak ada jalan lain menuju surga kecuali jalan salib. Aku lebih dulu menapaki jalan itu, engkau harus tahu bahwa itulah jalan yang paling pendek dan paling pasti. Amin ya Bapak Ibu ya. Oke. Ilustrasi ini mudah-mudahan apakah dulu saya pernah cerita atau belum. Ibu Ros mohon maaf, Ibu Ros tadi asli mana Bu? Ibu menguasai daerah mana tadi? Surabaya. Lahir dong, lahir aja di Surabaya. Saya nguasain Jakarta. Jakarta. Oke, Jakarta. Dari TK ya. Di Jakarta. Berarti Jakarta Ibu tahu dong seluk-beluknya kurang lebih ya? Lebih. Oke. Tante Hilda, selamat malam Tante. Tante mohon maaf, mau nanya aslinya Tante Hilda dari mana? Yang tahu seluk-beluknya mana selain Jakarta? Jakarta saya. Oh, Jakarta. Siapa yang di luar kota, di luar pulau? Boleh dong? Tolong di-unmute. Thomas? Atau siapa? Halo, Bu Eti. Siapa Ibu? Ibu dari mana? Oh, Thomas sih lahir di Jakarta. Jangan Jakarta. Saya maunya yang luar pulau atau luar kota. Siapa dan mana? Ya, siapa? Bu Eti. Ya, siapa Ibu? Maaf, saya nggak. Saya Ibu Ana. Oh, dari ya. Ibu Ana dari mana lahir dan besar tahunya di mana? Saya lahir di Cirebon. Terus tahun 1960 ke Jakarta sampai sekarang. Oke. Ibu Cirebon tahu lah ya berarti ya. Iya. Oke, sekarang gini. Bapak Ibu yang terkasih, kita cari ilustrasi ini ya supaya kita benar-benar memahami bahwa Yesus mengatakan paling pendek dan paling pasti ikutilah jalan salibku. Kurang lebih seperti ini. Oke, Ibu Ros. Ibu Ros buka tur travel ya. Nah, Ibu dan Ibu Ana ngomong nih, promosi nih. Ayo, siapa yang mau ikut? Saya mau piknik ke Cirebon. Harganya sama, semuanya sama, fasilitasnya sama. Oke? Ibu Ana ke Cirebon sekarang, gitu ya. Dibilang tour leadernya adalah Ibu Ana. Dan yang satu lagi, Ibu Ros. Pertanyaan buat kita semua, kalau kita mau ikut tour ke Cirebon. Bapak Ibu lebih baik, karena semuanya sama, harganya semuanya sama, fasilitas sama. Bapak Ibu mendingan pilih siapa? Ibu Ana atau Ibu Ros untuk ke Cirebon? Ana. Kenapa Tante Hilda pilih Ibu Ana? Karena dia menguasai jalan. Menguasai jalan, nggak mungkin diputer-puter. Dan dia tahu, makanan yang enak, ini di sini, walaupun di pelosok, tahu. Betul nggak? Nyaman kan? Nah, sekarang sebaliknya. Kalau ada tour di mana dipimpin oleh Ibu Ana dan Ibu Ros, tapi di Jakarta. Harga semua fasilitas sama. Pasti kita akan ikut. Tour leadernya siapa? Oh, Ibu Ros, saya pasti ikut. Semuanya sama, betul nggak? Bapak Ibu yang terkasih, dengan ilustrasi ini, kita tahu bukan? Allah Bapa yang mempunyai kerajaan surga. Mendingan tour leadernya itu Yesus, apa kita mengikuti jalan lain? Tour leadernya mendingan Yesus atau orang lain? Yesus. Yesus. Nah, kurang lebih seperti itu. Menjadi jelas, Bapak Ibu? Iya.
14:87 mudah-mudahan membuat kita semua semakin yakin. Oke, Tuhan Yesus, aku akan mengikuti jalan-Mu. Apa yang Kau kehendaki? Itu jalan menuju kekudusan. Mengikut Yesus, memanggul salib, menyangkal diri. Ikuti itu. Karena itu ternyata jaminan yang Yesus berikan untuk kita bisa masuk kekudusan, masuk ke surga, jalan yang paling pendek dan jalan yang paling pasti. Kita nggak akan diputar-putar. Ya, oke, Bapak Ibu, kita pasti kenal dengan Rasul Paulus. Dia dulunya membunuh umat-umat Kristen, tapi pada saat dia menjadi sadar berkat itu, akhirnya dia balik menjadi rasul yang besar, ya enggak? Yuk kita lihat ya. Mudah-mudahan membuat kita semua, film ini membuat kita tahu bagaimana kita harus mengikuti Tuhan. Orang yang sudah bertobat pun dengan kerahimannya dia bisa menuju kekudusan seperti Rasul Petrus. Bisa ambil dari Kisah Para Rasul. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanduk dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, Jawabnya, Ini aku, Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya
betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Eti, mengapa engkau menganiaya aku? Yuda. Betul, betul enggak? Apakah di antara kita tidak pernah menganiaya Yesus? Apakah hanya Paulus aja yang menganiaya Yesus? Betul ya Tante ya? Kita juga menganiaya Yesus. Dengan cara kita, dengan sikap kita, dengan perilaku kita. Sadarkah itu? Jadi jangan menjudge, oh Paulus mah jahat tuh. Tidak, sebenarnya kita juga. Karena kita tidak mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sadarkah itu? Tetapi Tuhan yang Maha Rahim, Yesus yang Maha Rahim menginginkan kita mau terus bersama Dia. Jadi film tadi benar-benar membuat saya, pertanyaan itu bukan hanya kepada Paulus, tapi pertanyaan Yesus itu juga dikenakan di saya. Eti, kenapa engkau menganiaya? Dan lakukan itu setiap malam, Bapak Ibu. Renungkan. Hari ini saya menganiaya Yesus apa aja? Selain menganiaya Yesus, pasti hari ini pun kita mengikuti kehendak Roh Kudus. Kita berbuat baik. Apa saja itu? Mana yang lebih banyak? Perbuatan kita yang menyakitkan Yesus atau yang membuat Yesus tersenyum? Mari kita sama-sama di masa Prapaskah ini, masa pertobatan ini, menjadikan kita semangat untuk berubah. Mengikuti, mengenal jalan kehendaknya. Nah, saya akan share screen untuk kesimpulannya, Bapak Ibu. Sebentar. Oke, ini kesimpulan. Ya, saya ulangi sebentar. No. Nah, ini yang terakhir. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, hidup adalah proses, ingat ya tadi ya, proses dari alfa ketidaksempurnaan mencapai kekudusan. Mari kita berlomba untuk mencapai kekudusan ini. Bagaimana caranya? Ingat, di dalam perjalanan itu, Yesus dalam hal ini Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus selalu membimbing kita, mengarahkan menuju ini, tetapi si jahat pun selalu mengganggu kita. Ya, jangan biarkan diri kita mau dipimpin oleh si jahat. Jangan mau. Tapi mari kita melakukan retret agung, retret pertobatan ini supaya semakin dekat. Berjalan bersama Yesus, yaitu kita mau menjadi muridnya, menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikutinya Dia. Dikala kita berjalan, walaupun kita tadi sudah berusaha untuk mengenal suara Tuhan, peka terhadap suara Tuhan, tapi dikala kita terpaksa dan kenyataannya jatuh, maka jangan lupa Tuhan masih mengulurkan tangan untuk memberikan kerahimannya itu dengan pertobatan.
Masih ingat ya tadi nomor yang tadi ya 1602, 1487 dan sebagainya. Yaitu dengan selain pertobatan, lakukan keheningan seperti yang dilakukan oleh Faustina, kepekaan, kesetiaan, menjalankan kehendak Allah. Demikian Bapak Ibu, ingat ular tangga tadi, permainan ular tangga, ayo kita berlomba menuju kekudusan. Jangan sampai kita mau turun, merosot, mundur. Tapi kalau toh itu harus berhenti, nggak apa-apa, tapi berhenti untuk sadar, tobat, maju. Oke, demikian Bapak Ibu, terima kasih. Silakan mau tanya jawab.